Emen, kamu belum, diam dulu Emen. Kamu itu belum diajak bicara. Kamu tuh belum diajak ngomong. Aku lagi materi. Aku mau pemaparan materi dulu. Ya. Nah, judul kita kali ini adalah tentang nabi palsu, teman-teman yang di YouTube sama yang di TikTok. Hari ini aku akan bahas nabi palsu. Seperti yang kalian lihat tampilan layar itu, ini adalah PPT yang telah aku rangkumkan data-datanya. Data-data ini boleh dibantah, data-data ini boleh ditolak, tapi dengan catatan kalian bawa antitesisnya. Jangan cuma sekedar cuap-cuap tapi nggak ada manfaat. Oke, kita lanjut materi pertama. Nabi palsu di dalam Bible. Nah, teman-teman silakan dilihat, aku perlihatkan di ininya aja ya, di kamera handphone aja ini. Nah, di dalam kriteria seorang nabi, yang pertama adalah nabi itu harus mendapatkan wahyu dalam kitab Bilangan pasal 12 nomor 6. Ya, teman-teman. Nah, kemudian nabi itu menyampaikan perkataan Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 21 nomor 10. Dalam Ulangan 18 ayat 18, nabi itu harus menyampaikan perkataan Tuhan. Kemudian seorang nabi itu juga ada di Alkitab, tidak ada Paulus nabi bohong. Nanti aku tunjukin kalau Paulus itu adalah nabi ya, dalam Kisah Para Rasul. Ya, aku akan tunjukkan bahwa Saulus adalah salah satu di antara nabi. Kalian jangan berkelit deh. Kalian jangan tipu-tipu depan aku. Nanti aku tunjukin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Buka ayatnya, baca sekarang juga. Oke, aku pelan-pelan ya. Saulus Cepetan siapa? ya. Kenapa ada Saulus? Siapa Saulus? Apaan nih orang nih? Kita lagi kajian, nanti aja. Kalau mau tanya nanti setelah kajian. Emen. Mana sih? Maaf ya teman-teman yang di YouTube. Ribet memang yang di TikTok ini otennya. Bawel. Nah, ntar. Nah, teman-teman yang di YouTube perhatikan. Jadi kriteria nabi itu yang pertama sekali ada menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua betul. dia itu adalah seorang hamba. Diam dulu, Emen. Diam dulu. Paulus itu dikatakan nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Kalian kan punya ayatnya. Masa kalian suruh saya juga yang buka? Sudah saya kasih ayatnya, kalian baca. Kalau saya salah, kalian kesini diskusi kita, bilang saya salah, gitu loh. Nah, kemudian setelah menyampaikan perkataan Tuhan, yang namanya nabi itu hamba Tuhan, tapi dalam Kristen nabi itu adalah Tuhan dan juga adalah hamba. Aduh, ini orang benar-benar bawel, belum selesai. Kamu kalau nggak bisa diskusi, kamu turun aja deh, Emen. Saya nggak butuh orang-orang ODGJ deh. Saya butuh orang-orang normal untuk diajak bicara. Kalau kamu nggak mampu, ya, mending kamu diam deh. Saya ini lagi butuh orang-orang yang normal, ya. Nah. Kemudian kalau kita lihat, jadi definisi nabi, teman-teman boleh lihat di YouTube ya. Dia adalah seorang hamba Tuhan. Ini dalam Raja-Raja pasal 27 nomor pasal 2 nomor 17. Kenapa baca firman Tuhan ini? Ini anak-anak pesan kata. Emang nih orang kayak udah gigi. Turun dulu ya. Saya lagi materi loh. Saya lagi kasih materi. Ya udah turun dulu aja. Anak-anak, udah. Apaan sih ganggu orang Tuhan atau nggak mereka? Apa nih orang nih? Kamu tuh kenapa sih? Sakit jiwa apa ya orang ini ya? Kenapa dia itu ya? Kayaknya orang-orang oten yang ada di TikTok tuh kayaknya udah kesakitan jiwa semua deh. Kesakitan jiwa mereka semua. Karena mungkin terpapar roh-roh kejahatan. Oke, lanjut lagi materinya. Jadi contoh bahwa nabi itu menyampaikan firman Tuhan, teman-teman boleh lihat di dalam kitab Keluaran pasal keempat nomor 11 sampai 12, di mana itu merujuk kepada Musa sebagai nabi. Kemudian 2 Samuel pasal 23 nomor 2, Daud sebagai nabi. Yesus sendiri sebagai nabi dalam Yohanes pasal 12 nomor 49. Dia menyampaikan firman Tuhan. Nabi Muhammad SAW itu dalam surah An-Najm ayat ketiga sampai 4. Dan ternyata Paulus itu nabi dalam Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1. Silakan dibuka ayatnya. Tugas saya hanya menyampaikan. Ya, kalau kalian nggak terima ya urusan kalian, bodoh amat. Emang aku peduli? Enggak lah, aku nggak peduli. Tugasku hanya menyampaikan ayat. Nah, kemudian kita lanjut.
Setelah itu kita akan melihat pemaparan materi dari Unirifa, yaitu tentang nubuatan nabi palsu di dalam Bible dan penggenapannya tentang Yesus. Muhammad mencuri kolor, fitnah. Kubayar kau 1 miliar kalau kau mampu menunjukkan data Nabi Muhammad mencuri kolor. Kalau tidak mampu, kau harus bersedia. Insya Allah umat Islam tolong laporkan orang ini karena memfitnah Nabi Muhammad. Kalian ini delik umum ya. Ini orang ini kurang ajar, dia penipu dan pendusta. Mungkin karena roh kegelapan yang ada dalam dirinya, roh setan yang ada dalam dirinya. Makanya dia itu penipu. Oten banyak penipu. Kenapa? Karena roh setan yang membimbing mereka. Bapak mereka adalah iblis ya. Emen diam. Oh ya sudah, ini Diam fokusnya di mana dulu. ini? Kalau nanti fokus. ini belum masuk diskusi, ini pemaparan. Kamu tahu nggak presentasi artinya apa? Presentasi itu mempresentasikan, menjelaskan, menceritakan. Nanti kamu baru tanya jawab. Yang ini kan Kamu sih nggak pernah yang kuliah. lagi bahas kan nabi palsu. Laporin aja Paulus. oten-oten durjana ini ya, nggak apa-apa. Biar mereka bertumpuk kayak si Paulus pernah masuk penjara. Rasul mereka aja napi kok, narapidana. Paulus itu loh pernah masuk penjara. Nah, Diam dulu. Baca belasan. Gimana? Ini orang kayaknya kamu mengganggu saya diskusi. Teman-teman di YouTube terganggu sama kamu. Diam dulu. Nah, Duh. lihat Ini tuh. saya Diam ini anak-anak dulu, pesantren lagi ini- presentasi. Ini orang beleguk. Astagfirullah, ingin ku berkata kasar tapi aku orang Islam. Ya Allah, astagfirullah. Untung aku bukan Oten. Oten sih biasa ngomong-ngomong kasar. Kami nggak boleh umat Islam. Diam dulu, Emen. Bisa nggak sih diam? Nah, ini teman-teman di YouTube. Inilah yang aku hadapi selama ini. Oten itu kalau diskusi, kalau nggak tantrum, kejang, kalau nggak nyerocos. Mereka tuh ke penjajah. Masuk kamar kita, mereka ngatur-ngatur kita. Ke penjajah. Lanjut. Nah, lalu teman-teman kita tunjukkan nubuat nabi palsu ada dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 12. Nabi palsu itu berani bicara tanpa ada arahan dari Tuhan. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak pernah dilakukan oleh nabi lain, tapi Ini dilakukan oleh jelaskan siapa? Nabi palsu mana, Paulus. Paulus ya. Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 nomor 26 25 sampai 26, dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 9 sampai 2. Saya pelan-pelan ya, catat ayat-ayatnya teman-teman. Dalam 1 Korintus pasal ke-7 nomor 25, 1 Korintus pasal ke-4 nomor 9, 2 Coba Korintus dibacain, pasal 11 nomor 17. Kaulah yang baca, Oten. Oke, saya baca, Kita sendiri kok. Enggak, Ya. saya muslim. Paulus Mau it- baca apa? Paulus itu berpendapat sendiri, teman-teman. Jadi kriteria nabi itu gagal sama Paulus karena Paulus berbicara dari dirinya sendiri. Tuh. Dan kemudian dalam kitab Ulangan pasal 18 nomor 20 sampai 22. Nabi palsu itu bernubuat dan gagal. Dalam 1 Tesalonika pasal 15, Paulus mengatakan bahwa mereka akan panjang umur, tapi mereka mati satu-satu. Nah, lanjut. Kemudian di dalam kitab Amsal Amin, amin, pasal amin, ke-7. Udah baca Amin, dulu amin. itu. Yang mana mau kebaca? Mana Udah, kebaca? saya sudah baca. Paulus bukan nabi tapi Iya. rasul. PA. Ini Ini nih jago- saya tunjukkan kalau Ini bentar. jagonya Emen. ayat Emen. Kau berani nggak buka? Emen, Ya. coba kau buka. Oh, saya on Kata cam. Oten Coba di kasih bawah. saya on cam. Kata Oke, oke. Oten di bawah. Ya kau on cam ya. Coba ya. Kata Oten di bawah. Kasih on cam, Paulus kasih on bukan cam saya. nabi. Kasih on cam saya. Kau buka kisah para rasul pasal 13 nomor 1. Cepat. Buka cammu Kasih on Omen. cam saya, Emen. kasih on cam ya. Mana on cam ya? On cam lah. On cam sendiri lah. Iya, Kok aku kan. pula yang on camin. Mana kan? Iya, sama on cam lah. Ya kau buka lah kameramu. Ais, ayah. HP Teman-teman kamu di YouTube lalot ini lu. namanya Emen Nggak bisa Polandus ini, ya nggak bisa Oten. tapi HP kamu Ya bukan yang salah aku lah. mungkin HP Ya udah kamu diam jadul lah kalau HP. gitu. Ini nggak Ya ada sih. udah. Apa lah Emen? Yaudah aku yang bacain deh. Ribet kali kok Emen. Gak ada Nah, manfaat kok di sini. Bacain. Emen Bacain. ternyata gak bermanfaat. Udah lah diam dulu Emen. Saya akan tunjukkan kalau Paulus itu nabi dalam kitab kalian. Kalian Oten tidak baca kitab kalian dengan lengkap. Diam kok Emen. Lanjut. Dek, Diam, diam. Emen. Ini lagi debatnya, Dek. Anak pesantren diam ya. Berisik Anak pesantren kali si Emen boleh ini kamu loh, lihat di guys. room. Kamu lihat di room ya. Kita lagi debat sama Uni. Emen kok Kamu berisik. kalian anak-anak pesantren nonton di Teman-teman nonton di- lihat ya. Ini Dalam dengan kisah anak para pesantren rasul. nih. Saya tunjukin Iya, ayatnya. silakan. Kisah para rasul pasal 13. Ini kan dapat ilmu, anak-anak pesantren kan dapat Kisah ilmu. para rasul. KPR 13 Anak-anak, ayat 1. dengar. Ini Uni lagi ngomong.
Bilang selamat siang Mbak Teman-teman Uni. lihat ya. Selamat siang, Oten bilang Umi. Paulus bukan Nah, nabi. nah, Wih, Assalamualaikum. kalian sih nggak baca Bible. Bilang nggak, Assalamualaikum. Kalian tuh nggak suka baca Bible, makanya kalian nggak tahu kalau Paulus kalian tuh nabi. Kalian bilang rasul. Rasul itu apa? Ini. Rasul itu adalah anak utusan pesantren. bahasa Pesantren. Arab. Nggak tahu malu kalian. Halo Mbak Siapa Uni. rasul? Bang, halo. Halo Bu Umi. Pasal 13 nomor Ini pakai kerudung. Masuk. mana oten-oten linglung yang bilang Paulus bukan nabi? Apa? Nah, coba. Nah, tanya Baca nih. tanya sama anak. Siapa yang Nih. boleh bertanya sama Uni ya? Mana oten-oten linglung? Ah, siapa yang mau tanya sama Uni ya? Mau nanya apa? Nanya anak SD umur 7-8 tahun. Coba. Mau nanya apa sama Mbak Uni? Diam, Emen. Mbak Uni Muslim. Muslim. Ya, anak yang Emen diam. Ih, berisik kali si Emen ini. Buat Nah. teman-teman diam dulu, Emen. Ya Allah. Berisik ada anakmu itu. Nah, teman-teman perhatikan. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Tuh, jelas ya? Paham kalian? Tuh, mana nih ini oten-oten anak-anak bilang? ada yang bilang assalamualaikum, ada yang salam toleran. Coba ini anak-anak kan bebas. Kamu ngomong apa sama Mbak Uni? Uni Rifa. Nah, ini dia bilang asal. Kamu mau ngomong apa? Padahal Kristen. Ah, Padahal betul. Kristen. Nah. Siapa yang assalamualaikum tadi? Saya. Oh, dia kan Muslim, Makasih. Shalom. 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 Emang agak rada-rada kena kayaknya kabel kuningnya. Kayaknya kabel kuningnya ada masalah, guys. Guys, maaf ya, itu oten tamu aku yang kabel kuningnya kayaknya sudah mulai menghitam. Jadi harus direparasi dulu, guys. Maaf ya. Teman-teman yang di YouTube, mohon maaf. Yang di YouTube nih, kasian banget yang di YouTube jadinya. Ijal, gimana penonton yang di YouTube? Apa kata mereka, Jal? Dek, teman-teman yang di YouTube, maaf ya. Oten-oten yang di TikTok menggila, guys. Mereka mengamuk. Bentar lagi mereka aman ya. Mereka gigit kabel. Mereka bentar lagi gigit kabel. Iya, menggila. Gak bisa dibilangin. Ya, bentar. Saya naikin lagi. Saya tuh ribet. Saya punya 3 device. Handphone 2, laptop 1. Bentar ya, guys. Nah, oke, saya lanjut. Oke teman-teman, jadi terganggu ya materi kita, nabi palsu tadi. Sekarang Paulus sudah terbukti bahwa dia nabi. Menurut siapa? Menurut kitab sucinya orang Kristen. Emen, jangan naik dulu, nanti kalau kau naik, kalau kau mau bertanya ya. Yang kedua, saya akan menunjukkan nubuatan nabi palsu dan penggenapannya. Dalam Ulangan 18:12, nabi palsu ini berani bicara tanpa arahan Tuhan. Itu dilakukan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 7 nomor 25 dan dalam Korintus 2 Korintus 17, di mana Paulus berpendapat sendiri. Kemudian Ulangan 18, bernubuat dan gagal. Ya, Paulus pernah bernubuat. Ya, jadi bahkan Yesus pun kalau dilihat bernubuat pun ada yang gagal. Dia bilang bahwa ada yang tidak akan mati. Ternyata malah mati semuanya. Kemudian orang-orang yang mengaku bijaksana itu tidak diizinkan dalam kitab Amsal pasal ketiga nomor 7, teman-teman. Ternyata Paulus mengaku bijaksana. Di dalam mana di mana tuh ada Paulus mengaku bijaksana. Coba teman-teman perhatikan kalau tidak salah itu dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15. Nah, Paulus itu bersaksi dusta. Kenapa? Karena 2 kesaksian dia terkait tentang pertemuannya dengan Yesus itu berbeda. Yang satu di dalam KPR pasal 22 nomor 9 dikatakan mendengar tapi tak melihat. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 7 melihat tapi tak mendengar. Artinya ada satu saksi yang dia dustakan. Nah, itu adalah saksi dusta dalam Amsal pasal 19 nomor 5. Mengaku-ngaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan di dalam bilik. Ya, sementara dalam Matius pasal 24 nomor 23 sampai 26, barang siapa yang mengaku bertemu Mesias di padang gurun dan dalam bilik, jangan kau percaya. Tapi Paulus justru mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara dan juga di padang gurun.
Nah, kemudian nabi palsu ini suka menyamar sebagai domba, mengaku bertaubat, mengaku orang baik padahal aslinya serigala. Buktinya mana? Matius pasal 7 nomor 15. Dan Paulus sendiri adalah keturunan Benyamin. Benyamin itu adalah serigala dalam kitab Kejadian pasal 49 nomor 27. Paulus dari suku Benyamin, dan Paulus itu mengaku bapa. Sementara Yesus berkata, jangan memanggil siapapun bapa di muka bumi ini karena bapamu ada satu. Banyak materi yang ingin aku jabarkan, tapi aku ingin satu-satu membahasnya dengan umat Kristiani. Maka silakan saya naikkan satu oten, yaitu Amen ini. Amen kalau bisa teratur ya, silakan. Kalau enggak turun. Nah, silakan Amen. Bayaran membaca. Jangan mau tengok anak-anak kecil, Amen. Kenapa mau di muka lu? Amen. Nah, Jangan kau tengok-tengok anak-anak kecil. Bismillah. Ini perhatian maaf ya teman-teman yang di YouTube ya. Oten yang satu itu ingin cari perhatian. Nah, ada satu informasi yang ingin aku tunjukkan, bahwa Paulus itu ternyata sakit epilepsi. Oh my god. Oke, ini turunkan yang ini ya, Ijal. Teman-teman yang di YouTube silakan, ini data kalau Paulus itu epilepsi. Ntar ini tunjukkan lagi. Penyakit Saint Paul. Nah, ini ada di dalam sebuah literasi National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, dan di dalam sebuah abstrak ya, sebuah artikel apa jurnal apa artikel ini, artikel dalam bahasa Perancis, penyakit Saint Paul, ektasia dan kejang ekstase. Kalian mau lihat ya? Ntar aku besarin dulu ya. Teman-teman, ribet ya punya dua device ini guys, ribet banget ternyata ya, tapi nggak apa-apa lah demi kalian loh. Ini lah gara-gara orang-orang nih, aku tunjukin nih. Wah, ini nggak bisa buka cam. Oh, ini belum bisa buka cam ternyata. Yaudah deh, turunin bentar, aku tunjukin dari sini. Aku tunjukin sama kalian kalau Paulus itu epilepsi pakai ini. Ijal udah lihat belum nih? Udah naikin data belum, Dek? Oke, ini ya, kita balikin. Nah, itu datanya. Ini dalam sebuah abstrak data yang saya temukan di beberapa data, teman-teman. Nah, ini dia. Mana dia tadi salah? Ini dia. Ah, ini. Penyakit Saint Paul. Ya, teman-teman udah baca, udah lihat? Penyakit Saint Paul, ektasia dan kejang, abstrak. Rasul Paulus menderita penyakit kronis. Epilepsi dianggap sebagai hipotesis yang paling mungkin. Penafsiran beberapa bagian surat Paulus menunjukkan kemungkinan adanya gangguan motorik dan sensorik wajah setelah kejang ekstase. Meskipun tidak umum, ada beberapa riwayat kasus pasien yang mengalami aura ekstase. Jadi Paulus itu pernah epilepsi, ya. Itu menurut data yang aku temukan, di mana ini abstrak sebuah artikel dari National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Oke, jadi Unilifa tidak mengada-ada ya kalau Paulus itu pernah epilepsi. Lanjut, kita bahas lagi epilepsinya Paulus itu di sini. Di mana ya? Ah, ini dia. Aku ketemu lagi artikel yang menunjukkan kalau Paulus itu epilepsi. Ya, share screen. Kita lihat spekulasi tentang epilepsinya Paulus. Nah, udah dilihat deh, Ijal? Udah. Nah, mari kita bahas tentang Paulus yang epilepsi. Memang ini adalah sebuah blogspot dari Gus Mendem ya, tapi mari kita bahas. Karena tadi aku udah tunjukin datanya dari Medicine Center ya. Nah, tahukah Anda bahwa Paulus lahir tahun 3 sampai 15 Masehi di Tarsus, Kilkia, dan meninggal kira-kira tahun 64 Masehi di Roma. Tahu juga kah Anda bahwa zaman dulu di negeri Irlandia epilepsi dikenal dengan sebutan Saint Paul disease. Ya, tuh. Bisa nggak teman-teman lihat? Ya. Mana? Coba komentar di Alkitab Sabda Uni Galatia 4:13. Oke, kita lihat ya. Galatia 4:13. Bentar.
Ntar, Galatia 4 nomor 13. Terima kasih informasinya, brother. Di komentar apa, brother? Di komentar apa dulu? Di komentar apa dulu? Coba, brother, yang di TikTok. Ya, kita liatin lagi kalau Paulus itu epilepsi. Komentarnya, ya komentarnya yang mana, Bexiel? Komentar kan ada banyak tuh. Share screen. Galatia pasal 14. Bentar, aku kayak share screen window aja deh. Share screen window nih. Share deh. Nah, ini deh Galatia 4:14. Galatia 4:14 sabda.org. Sorry agak lelet ya teman-teman. Karena ini aku relay kedua tempat nih. Mana Baxia? Komentar yang mana? Sungguh pun demikian keadaan tubuhku. Oh iya, aku tahu ini. Dia itu sakit, guys. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat. Tahu nggak teman-teman? Penyakit epilepsi itu adalah penyakit yang diludahi loh. Dia kan orang-orang epilepsi itu kan jadi matanya jadi buta. Nah ini dia ini artinya dia sakit. Kita baca di komentarnya ya. Komentarnya di mana? Komentarnya di mana, guys? Nih, mana ya kita lihat? Guys, bentar ya. Iya, dia sakit, guys. Ternyata Paulus sakit. Matthew Henry ya. Mana dek? Tafsiran dan catatan. Di mana Matthew Henry? Di sini banyak nih. Banyak ininya, tafsirannya banyak. Naik dong Baksia ke atas. Pusing nih. SH Utle. Yang mana nih? Galilea, BIS, Yerusalem, surat-surat Paulus. Nanti ya kita cari yang ini ya. Nanti Uni cari, Uni nggak ketemu komentarnya apa epilepsi, atau Uni cari, Uni kecek epilepsi aja ya. Epilepsi dah. Tidak ditemukan deh epilepsi. Mana dek? Nanti ya kita bahas lagi ya. Kita lanjut ke materi Paulus. Kelamaan kita ya. Kasihan teman-teman yang di YouTube. Kasihan teman-teman yang di ini. Yang di apa? Yang di YouTube juga. Loh mana Ijal tadi? Ijal naik dek. Nah lanjut. Oke, kita kembalikan kameranya ke aku. Tahu nggak sih? Cloning akun aku, jadinya aku harus kayak gini. Kalau nggak aku bisa tembak tuh. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang kepalsuan nabi palsu dalam Bible. Share screen lagi. Materi aku aja. Nah, kemudian Paulus ini suka meninggikan dirinya. Ini bukti pengajaran Paulus dengan Yesus itu berbeda. Ini aja. Yesus tidak meniadakan hukum Torah. Paulus meniadakan hukum Torah. Cara menegur orang yang salah menurut Matius, muridnya Yesus, adalah di bawah 4 mata. Menurut Timotius, muridnya Paulus, justru di hadapan semua manusia. Perkara mengampuni dosa dalam Matius pasal 8:21 dan dalam Lukas pasal 7 nomor 47 itu tanpa penumpahan darah. Karena Yesus berkata kepada perempuan sundal, dosamu yang banyak itu telah diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Tapi kata Paulus, tanpa darah tidak ada ampunan. Ditulis dalam kitab Ibrani. Kemudian dalam 2 Yakobus pasal 2 nomor 24, pengampunan itu dibenarkan karena perbuatan amal. Tapi menurut Paulus, manusia diselamatkan karena anugerah bukan karena perbuatan. Efesus pasal 2 nomor 8. Lagi-lagi bertentangan. Kata Yesus, jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Dalam Matius pasal 23 nomor 9. Kata Paulus, akulah yang menjadi Bapamu. Artinya Paulus mengaku sebagai Bapa dalam 1 Korintus pasal 4 nomor 15. Kemudian kata Yesus, jangan berkata bodoh. Kalau berkata bodoh, kamu akan masuk neraka. Justru Paulus mengatakan orang-orang di Galatia pasal 3 nomor 1 adalah orang-orang bodoh. Yesus adalah terang dunia dalam Yohanes pasal 8 nomor 12. Paulus juga ngaku dong terang dunia dalam KPR pasal 13 nomor 47. Kemudian dalam Amsal pasal 3 nomor 7 jangan mengaku bijaksana. Tapi Paulus mengaku bijaksana dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15. Banyak banget pertentangan ajarannya Paulus dengan Yesus, guys. Nah, Paulus
tidak mengkuduskan hari Sabat. Dalam Roma pasal 14 nomor 5, Yesus mengajarkan kuduskan hari Sabat. Nah, itu tadi materi tentang nabi palsu. Kemudian aku akan stop share screen di YouTube, teman-teman. Mari kita lihat lagi satu materi aku full tentang nabi palsu. Share screen. Ya. Ini dia, guys. Mana ya satu lagi? Bentar. Nabi palsu dalam Bible. Aku udah rangkumin semua materi ini untuk kalian, teman-teman. Untuk kalian semuanya. Udah, Dek? Ijal udah ya? Oke. Ini materi tentang nabi palsu. Paulus terindikasi nabi menurut Bible, ya. Kisah Para Rasul pasal 13 nomor 1, dia jelas-jelas nabi. Namanya adalah Saulus. Mari kita lihat kelakuan Paulus sebagai seorang nabi. Ini sudah ada di YouTube aku. Yang pertama adalah Paulus itu merampok. 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok, ulala baby, dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Merampok, guys. Paulus itu suka minta dipuji. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ulala baby. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Oh, Paulus menyamakan dirinya dengan ke-12 murid Yesus. Wow, luar biasa. Paulus berdusta dalam Roma pasal ketiga nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Oh, dia tidak mau dihakimi sebagai orang berdusta walaupun dia berdusta, guys. Dia itu menyamar. Ingat kata-kata Yesus, hati-hati dengan serigala berbulu dompet. Jadi yang menyamar itu Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo kita bahas. Dalam 1 Korintus pasal 9 nomor 20, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi, dan bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nyamar, guys. Menyamar supaya aku dapat memenangkan mereka. Kenapa mereka menyamar? Kenapa Paulus menyamar? Untuk apa? Untuk Uni bisa bantu nggak nimbrung di koma sirana lomba sirana bawi? Nggak, lagi ada materi. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang-orang menurut perspektif dia, untuk mengkristenkan orang. Kemudian Paulus mengajarkan ajaran orang-orang pagan, kaum pagan. Datanya mana? Datanya ada dalam KPR pasal 17 nomor 28. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya pengakuan bahwa mereka itu keturunan Tuhan datang dari penyembah pagan. Luar biasa. Kemudian Paulus membatalkan hukum Taurat sementara Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Lanjut materinya, guys. Yang ada di YouTube, selamat menikmati materinya ya. 2, kita lanjut tentang nubuat nabi palsu atau penyesat dan penggenapannya. Nubuat pertama. Nubuat Paulus itu adalah orang munafik dari kalangan Farisi. Dalam Matius pasal 23 nomor 15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi agamamu, dan kamu dia kali daripada kamu sendiri. Astagfirullahalazim. Ternyata Rasul pasal 23 nomor 6. Saya ulangi sekali lagi. Nubuat bahwa akan ada penyesat dari kalangan Farisi, dari sekte Farisi, orang munafik yang akan menyesatkan, mengajarkan agamanya ke seluruh orang di seluruh dunia. Dia itu adalah namanya Paulus. Dari mana Unrifa tahu? Dalam Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai
Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Artinya Paulus mengaku bahwa dia Farisi, sementara Yesus mengatakan, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Paulus ahli Taurat, Paulus ahli Farisi. Hai kamu orang munafik. Yesus mengatakan Paulus itu munafik. Batuk dulu ya, batuk kemenangan dulu. Batuk kemenangan. Ya, bahwa ternyata kata Yesus, sebab kamu mengarungi lautan. Siapakah yang mengarungi lautan dan menjelajahi dunia untuk mengajarkan agamanya? A. Nabi Muhammad. B. Yesus. C. Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah mengarungi lautan. Yesus tidak pernah mengarungi lautan menyeberangi, tapi pernah naik perahu, tapi di Danau Galilea. Dan Paulus pernah berjalan-jalan mengajarkan agamanya. Astagfirullahaladzim. Batuk kemenangan dulu. Penggenapan dalam KPR pasal 23 nomor 6. Dia mengaku sebagai orang Farisi. Nubuatan dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Lala baby. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapakah serigala itu? Apakah kalian tahu? Lagi-lagi Paulus mengaku sebagai serigala berbulu domret. Lihat teman-teman. Dalam penggenapan, Paulus adalah keturunan serigala. Baca kitab Kejadian pasal 49 nomor 27. Serigala itu dinubuatkan. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ternyata, Assalamualaikum, ini izin berbagi akun boleh? Berbagi akun kayak mana maksudnya bang? Gak ngerti bang berbagi akun. Ternyata dalam kitab Roma pasal 11 nomor 1. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Astagfirullahalazim. Ternyata lagi-lagi Paulus mengaku serigala berbulu domret karena dia keturunan serigala, yaitu Benyamin. Ulala baby. Dan juga dia mengaku sebagai orang yang mohon zoomkan datanya di YouTube. Zoomkan datanya di YouTube, Dek. Bisa nggak, Dek? Dek, Ijal. Mana Ijal? Nggak bisa, admin aku keluar terpental dia. Ijal. Dek, zoomkan, Dek. Bisa, Dek, di zoomkan, Dek. Di mana, Dek? Ini ya. Ini ya. Ini bukan. Ini untuk uni exit full. Ini Dek. Ini ya. Oh uni ya, di ini uni. Di data uni ya Dek. Oh iya data uni ya Dek ya. Oh iya benar-benar saya zoomkan dulu. Wih gede banget. Gede banget. Udah belum guys? Ijal ini udah jelas belum Jal? Udah. Oke, tolong dicatat ini ya, literasi dari Uniriva ini. Nah, lalu ternyata di sini kita akan melihat penggenapan. Karena umat Kristen ini maksudnya live uni aku bagikan ke orang lain. Boleh. Terima kasih Bang Sazan. Bang Sazan hidup di dua alam, di YouTube dan di TikTok. Lanjut, kemudian. Dan karena ia tahu, kita lagi bahas di sini. Nah, mana. Lanjut ke bawah. Maaf aku nggak pakai mouse guys. Nah, dan dalam kitab Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Astagfirullahaladzim. Kok cocok banget ya? Kok bisa cocok banget sih? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mengerikan sekali guys. Maaf guys, ini kenyataan yang tidak bisa dibantah. Sakit hati kalian, aku paham. Obat itu memang perih mengobati luka, tapi luka bisa sembuh kalau kalian sabar menahan ini semua. Lanjut. Yang oten kalau mau diskusi naiklah. Jangan kalian cuma di bawah-bawah aja terus marah-marah. Janganlah kayak gitu. Nggak boleh begitu loh. Lanjut. Roma pasal 11. Ini udah tadi ya penggenapannya. Nah, dia menyamar guys.
Paulus itu suka menyamar. Dalam penggenapan 1 Korintus pasal 9 nomor, kalian mau lihat kan datanya? Ya udah aku liatin deh datanya. Terkamera aja ya. Nah, dalam penggenapannya 1 Korintus, teman-teman dilihat, demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Nyamar nggak tuh? Gila lu. Gila lu. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Kata Loli gimana? Gila lu ya. Gimana kata Loli? Ya kan? Dan bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Serigala berbulu domba itu menyamar. Apakah pernah Nabi Muhammad itu? Apakah Nabi Muhammad orang Parisi? Tidak. Apakah Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengikuti? Ntar ya. Ntar nih ada si Abi Peteng. Ya, kita ada Oten. Halo Abi Peteng. Siapa yang Habib Peteng? Siapa dia? Aku nggak kenal ya Habib Peteng. Udahlah, martir ya. Bentar ya martir. Aku lagi bahas tentang Bahas apa Uni? Nabi palsu. Paulus indikasi Nabi palsu. Oh, Nabi abad ke-7 ya? Nabi palsu, Nabi epilepsi. Nabi epilepsi itu. Mau lihat gak datanya nih Nabi epilepsi? Nabi epilepsi abad ke-7 kan? Oh nggak ada, Nabi Muhammad tidak epilepsi. Nabi Muhammad sehat bugar badannya. Ya, Nabi Muhammad itu sakit cuma sekali, itu demam panas, nggak epilepsi yang tersungkur di jalan menuju ke Damsik. Nggak ada. Saya mau tanya. Bentar Muhammad dulu, saya lagi kajian. Saya lagi kajian, kamu jangan ganggu. Kamu jangan ganggu, saya lagi kajian. Saya lagi kajian. Bisa nggak kamu nggak ganggu saya sedang kajian? Materi saya lagi terpaparkan ini. Ya, ini bukti kalau Yesus epilepsi. Saya kasih datanya dari mana? Dari data yang luar biasa nih. Kamu kan nggak percaya kalau Yesus itu Paulus epilepsi nih. Nih kamu lihat nih, kamu lihat Paulus epilepsi, kamu lihat penyakit Saint Paul ini lihat ini, kamu lihat ke data dong. Kamu bilang tadi Yesus. Kamu lihat data, aduh ini orang. Kamu bisa nggak sih? Tadi Uni bilang. Kamu bisa nggak sih? Paulus, bisa nggak sih? Bisa nggak ikut aturan? Bisa nggak jadi manusia? Ya udah, nih kamu lihat nih, ya, nih aku tunjukin sama kamu bahwa Nabi kamu itu epilepsi. Uni cantik loh, aku lihat. Gak usah banyak cerita kau, aku lagi nunjukkan. Kau itu epilepsi. Aku bilang cantik kok nggak mau dia. Jijik kali sama orang-orang Kristen ya. Kita lagi bahas materi kok. Nah ini nih, kamu udah bisa lihat belum itu? Kamu udah bisa lihat belum? Penyakit Santo Paul, ektasia dan kejang atau ektase. Nah kita lihat, teman-teman, Paulus epilepsi. Itu data dari mana itu? Ini datanya dari mana? Kamu tanya, kamu nggak lihat ini data dari mana ini? Nih, data National Library of Medicine. Apa? Ini orang? Iya, itu Library of Medicine National Center. Lihat ini, National Center for Biotechnology Information. Situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Hey, lihat ini situs. Aduh, ini orang, kita bahas ini dulu. Nih, kamu lihat nih di atas ini ada situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. National Library of Medicine. Aduh, itu opini itu. Opini data. Ini orang gimana? Udah diam dulu dah. Diam lu nggak ada adab lu, udah dinaikin mah. Diam dulu. Capek tau ngadapin lu. Apalah fakta-fakta, kau punya fakta apa tentang Paulus? Siapa Bapak Paulus? Kau nggak tahu ya. Teman-teman, mari kita bahas. Penyakit Santo Paul adalah kejang epilepsi. Dari mana Uniripa tahu? Ini ada abstraknya. Rasul Paulus menderita penyakit kronis, epilepsi dianggap sebagai hipotesis yang paling mungkin. Penafsiran beberapa bagian surat Paulus menunjukkan kemungkinan adanya gangguan motorik dan sensorik wajah setelah kejang. Makanya ketika dia ngaku bertemu Yesus kejang-kejang, dia langsung buta. Dia buta matanya karena indikator orang-orang epilepsi bisa terganggu sensorik matanya. Gitu. Itu adalah data. Gimana sih lu? Ijal, bisa lihat data Uni lagi nggak, Dek? Yang mana? Yang ini ya, yang Uni scroll warna abu-abu. Oh, berarti bukan itu. Ini pindah lagi data baru. Ini pindah data baru lagi ya. Nih, kita kembali.
Udah nih? Diam dulu. Gila, nih orang nih ya, beneran gila nih Oh, orang. masih belum. Oke, siap. Nah, Nah. lanjut. Ijal kedengeran jelas nggak suara di Loh, YouTube, kok suara gila? Oten yang di surga, Aku kan yang di belum surga. tanya. Ya udah turunlah kau lah. Malas banget sama orang ini. Dengar nggak suara Oten? Kurang ya? Double Jal. Teman-teman yang di YouTube dengar nggak sih suara Oten tantrumnya? Mudah-mudahan dengar ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut kita bahas bahwa ternyata di sini dalam penggenapan, demikianlah bagi orang Yahudi ini jelas dia menyamar ya teman-teman. Artinya Paulus itu menyamar. Itu jelas banget. Nah, selanjutnya adalah kita lanjut materi Uniripa selanjutnya. Nubuatan menyesatkan dengan nama Yesus ya. Jadi si penyesat ini menggunakan nama Yesus. Ada dalam Matius pasal 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus bukan cuma mengaku Mesias, tapi mengaku bahwa dia adalah Bapa. Datanya mana? Ini kita lihat. Penggenapan Paulus mengaku Bapa dalam 1 Korintus pasal keempat nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Waduh, dia mengaku sebagai orang yang dituruti teladannya. Waduh, tuh. Turutilah teladanku katanya. Artinya Paulus minta diikuti teladannya. Padahal teladan siapa? Yesus. Kok jadi Paulus? Makanya mencurigakan ini Paulus. Kemudian nubuat selanjutnya, mengaku bertemu Yesus di padang gurun. Dalam Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat. Apakah Paulus bermujizat? Yes. Apakah semua orang terkesima dengan mujizatnya? Yes. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi bukan tidak mungkin orang-orang yang dipilih Yesus, murid Yesus itu tersesat mengikuti Paulus. Seperti siapa? Ya, bisa jadi seperti Petrus yang percaya kepada Paulus. Bisa jadi begitu. Nah, lanjut. Ya, kita sapa di sini ada tamu. IRH, halo, selamat siang. Siangnya selamat, sorenya mati, malamnya mati. Untuk saya dan Umi Rifa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi Muslim ya. Ya. Saya menyimak senang ini. Kenapa Bunda Rifa yang lebih menguasai daripada yang punya kitab ya? Karena mereka nggak mau belajar, makanya belajar. Gitu. Ya. Saya menyimak Bunda. Oke, nyimak di bawah ya Aki, biar kita naikin Oten aja ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijal, suaranya Bapak barusan kedengeran nggak, Dek? Nanti Uni cross check di YouTube deh, suaranya Mbak. Kecil lah, gimana caranya ya Jal? Gimana caranya ya? Pakai speaker Uni nanti ya Dek. Nanti nih. Apa? Gimana caranya? Oke, coba. Berarti suaranya double nggak nanti? Yang di sini, ini mute. Oke, teman-teman yang di YouTube, kalau udah bisa tertembak, silakan. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, orang Kristen selalu saja menuduh Nabi Muhammad itu sebagai nabi palsu. Kita lihat di YouTube. Oke. Bisa aja. Tapi kecil ya, Dek. Bentar, Jal. Kecil ya, Dek. Naikin volume yang mana? Volume yang mana yang dinaikin?
Udah. Oke, tes. Oke. Berarti akan ada 2 muka aku. Nah, ini. Ya, teman-teman, ada 2 aku ya. Yang satu di StreamYard, yang satu di TikTok. Aku 2 natur, guys. Nah, jadi teman-teman, tapi nanti kita nggak bisa tampilin data. Bisa tampilin data nggak, Dek? Kalau tampilin data mati dia yang TikToknya. Oh gitu. Yaudah deh, nggak usah tembak aja lah. Bingung nih jadinya. Bingung nih, Dek. Nanti kalau ada OT-nya debat baru ya. Kalau ini kan belum ada nih. Kalau debat nanti baru ditembak ya, Dek. Oke, kalau gitu ini pakai suara yang di sini aja. Oke, teman-teman yang di YouTube nanti kalau udah ada debat baru nanti pakai suara yang di TikTok tembak di relay. Ini belum ada OT-nya naik. Oke, silakan OT naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Leli. Apa kabar? Hai kakak, kayak mana Ripa? Sehat kah? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita bahas tentang nabi palsu. Nah, Cantik nggak kakak? cantik, masya Allah, luar biasa. Ya, Kakak jadi lagi kita akan di membahas toko. tentang nabi palsu nih Kak ya. Dimana aku sudah Iya, berikan terus? pemaparan tentang nabi palsu dalam Bible. Jadi buat teman-teman Kristen yang ingin naik ke atas, ingin berdiskusi dengan aku, silakan naik ke atas. Saksinya ada nggak Rasul Paulus sakit kejang-kejang? Ada saksinya. Ada saksinya. Saksinya ada. Murid-murid dia kan melihat dia kejang. Itu bukti kalau dia epilepsi. Ya, itu. Nah, jadi teman-teman yang oten silakan naik ke atas. Kita diskusi aja bagus-bagus. Kalian minta saksi, emang ada saksi yang melihat Paulus ketemu sama Tuhan kalian emang? Loh kok Kak Lili terpental? Justru tidak ada saksi. Sebutkan nama satu orang yang melihat Paulus bertemu dengan Tuhan kalian. Coba. Ada nggak kalian punya data? Nggak ada. Nah gitu. Ya. Silakan teman-teman. Nah jadi ini yang ingin aku jelasin sama teman-teman semua. Baik yang di YouTube ataupun yang di TikTok. Jadi ketika umat Kristiani menerima Paulus sebagai Rasul, padahal Yesus sudah memperingatkan bahwa orang dari kalangan Farisi itu adalah orang munafik. Kenapa pertanyaannya justru orang Kristen itu ajarannya semua datang dari Paulus? Kristen pertama kali dari tangan Paulus, yang mengatakan Yesus terkutuk adalah Paulus, yang mengatakan hukum Taurat terkutuk adalah Paulus, yang membatalkan hukum Taurat adalah Paulus. Pertanyaannya kenapa seluruh ajaran Kristen lebih banyak datang dari ajaran Paulus? Itu menjadi pertanyaan kemudian. Kenapa umat Kristen justru tidak mengikuti Yesus di mana Yesus sendiri bersunat? Paulus meniadakan hukum sunat. Kan agak aneh bukan teman-teman? Teman-teman, ini aneh nggak teman-teman? Ini aneh. Nah maka Uniriva dengan segenap tenaga belajar Kristologi untuk membuktikan bahwa ternyata bukan Nabi Muhammad Nabi palsu, tetapi justru adalah Paulus. Ini buktinya. Lanjut. Kita lanjut ya. Nah, dalam kitab Ulangan bahwa nabi palsu itu akan bernubuat dan nubuatnya itu selamat Ripa, Anda terpilih jadi antikris. Antikris itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kamu kan tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kamu kan percaya Yesus datang sebagai Tuhan. Kamulah antikris itu, ya. Nih, saya akan membacakan typingan-typingan di bawah ya. Kemudian kita lihat. Ijal coba naikin typingan atau komen-komen teman-teman yang ada di YouTube yang agak menarik gitu Dek, pertanyaan atau apa gitu. Bisa loh Dek, diklik aja. Enggak, mereka kan typing tuh. Nanti Ijal klik typing mereka, nanti nampak di layar kita ini nanti. Coba. Iya. Itu ya. Nah, disematkan ya, disematkan. Lalu kalau kita lihat di sini teman-teman, dalam materi aku ini, kalian akan melihat bahwa dalam 1 Tesalonika pasal 4 nomor 17, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kapan itu kejadiannya, Paulus? Nggak ada. Nubuatan Amsal.
Amsal pasal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Paulus mati di penggal sama Raja Nero loh. Kerjaannya belum selesai loh menginjili, tapi dia udah mati duluan. Beda kayak Nabi Muhammad, beliau sudah selesai kerjaannya baru beliau wafat. Namanya manusia ya wafat lah. Nah, ternyata dalam pengenapan KPR pasal 22 nomor 9 ada dua saksi yang bertentangan. Dalam kitab Amsal pasal ketiga nomor 7, janganlah engkau menganggap dirimu bijaksana, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Paulus dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15, aku berbicara kepadamu sebagai orang yang bijaksana. Mau tahu datanya mana? Ini datanya. Nih, tuh, itu datanya. Ya. Nah, kemudian nubuatan bahwa iblis adalah bapakmu, pembunuh dan pendusta. Yohanes pasal 8 nomor 44. Kita bacakan teman-teman. Siapakah yang iblis itu? Yang mengaku bapa. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak dalam kebenaran. Sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Paulus berkata dari dirinya sendiri, dia berdusta, sebab dia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Wadidaw, mengerikan sekali saudara-saudaraku. Ternyata Paulus itu pendusta. Dalilnya mana? Kita tunjukkan. Penggenapan Paulus berdusta. Dalam kitab Roma pasal ketiga nomor 7. Tetapi oke Yanti, di mute dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Yanti. Oke nanti ya. Ya Kak Yanti, sebelum saya lanjut materinya ada yang mau disampaikan? Enggak Uni, maaf, turunin aja ke pencet. Kepancut, gak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kita akan menemukan satu data yang sangat wadidaw wakicau teman-teman. Dalam Roma pasal 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dia nggak mau dihakimi sebagai orang berdosa, iya kali dusta dianggap benar. Nah, nubuatan Nabi palsu telah muncul dalam 1 Yohanes pasal keempat nomor 1. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini kenapa sih ini? Bentar ya teman-teman ya. Bentar ya guys, yang ada di TikTok. Nah, kita baca. Saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Apakah Paulus sudah muncul? Apakah Nabi Muhammad sudah muncul? Nabi Muhammad belum muncul, tapi yang sudah muncul adalah Paulus. Lanjut. Penggenapannya, antara Roh Kudus dan Yesus berbeda kisah para rasul. Aduh, kenapa nih kok turun nih? Kenapa ini ya? Maaf ya teman-teman yang di YouTube. Nah, lanjut. Pertama itu adalah kedustaan. Lanjut materi selanjutnya. Ini dia. Paulus menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Kisah para rasul pasal 26 nomor 19. Apakah Yesus menginjili seluruh bangsa? Apakah Nabi Muhammad menginjili seluruh bangsa? Hanya Paulus, guys. Terus Paulus itu suka meninggikan dirinya. Nabi palsu itu suka meninggikan diri dalam Yesaya pasal 14 nomor 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara, aku hendak naik mengatasi ketinggian. Inilah dalam kitab Yesaya. Dan ini digenapi nomor 1 dalam 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Artinya Paulus minta dipuji. Penggenapan kedua 2 Korintus pasal 9 nomor 1 sampai 3. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku? Sombong amat. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Kok maksa bang? Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai kerasulanku. Kok maksa bang?
Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Ih bang, kok gitu? Terlihat jelas dalam keadaan terdesak atas tuduhan orang di Korintus terhadap dirinya, membuat Paulus berargumen, bukankah aku adalah rasul? Secara filosofi, makna dari kalimat ini mengandung unsur kesombongan sekaligus kekhawatiran dan ketakutan terbongkarnya rahasia bahwa dia bukanlah seorang rasul. Setelah statusnya membaik dalam masyarakat, Paulus mulai membanggakan diri dan ingin derajatnya disandingkan dengan rasul-rasul Yesus. Mengerikan teman-teman. Penggenapan dalam 2 Korintus pasal 11 nomor 5. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Ternyata dia menyamakan dirinya dengan murid Yesus, guys. Paulus penggenapannya bahwa telah ada nabi palsu. Nek, sadar nek, jangan provokator. Kok provokator? Aku kan baca data. Aku kan belajar. Ih, kamu pasti kesel lihat aku nggak pakai filter. Yaudah deh, aku pakai filter biar tambah cantik. Nih, aku kasih kamu biar nggak kesel filter. Pasti kamu nggak kesel lagi setelah ini, ya. Lanjut. Paulus telah ada bahwa nabi palsu itu telah ada, seorang antikristus yang akan datang, dan banyak antikristus yang telah bangkit. Seorang antikristus yang akan datang, teman-teman, mari kita bahas ini. Sesudah zaman Yohanes, memang mereka dalam pasal kedua nomor 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Apakah Paulus bersama-sama dengan murid Yesus? Tidak, saudara-saudara. Mereka bertentangan. Antara Petrus dengan Paulus itu bertengkar. Nah, mari kita cari siapa satu orang antikristus ini, guys. Paulus menentang Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 16 nomor 6 sampai 12. Mereka melintasi tanah Firgia dan juga tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Hebat kali Paulus ya. Sudah jelas-jelas dilarang sama Roh Kudus, masih saja dia tentang. Wadidaw, wakicau. Lanjut. Paulus mengaku dapat ilham dari Yesus, Galatia pasal 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Wow, Yesus bukan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dia tolak kemanusiaan Yesus. Wadidaw kicau. Siapa antikristus? Yang mengatakan bahwa dia datang bukan sebagai manusia. Dialah antikristus. Maka Paulus adalah antikristus karena mengatakan bahwa Injil ini bukan dari manusia. Dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah manusia. Wadidaw kicau, wadidaw kicau, wadidaw kicau. Lanjut. Ya. Galatia pasal kedua nomor 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman. Dia mengatakan tidak ada kebenaran dalam menjalankan hukum Taurat, sementara Tuhan dalam Bani Israel mengatakan harus menjalankan hukum Taurat. Ini apa-apaan Ferguson? Wadidaw kicau, wadidaw, 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 wadidaw. Ya, siap-siap tembakan Ijal. Ke ini sepertinya ada tamu. Oh bukan, Ijal, nanti kalau ada Oten aja ya tembakin ya. Ke ini ya, Dek. Ya, Susi Ewang, ada Kak Susi Ewang. Teman-teman, mari kita lanjut ya. Si Ijal, dia sebenarnya susah mau nahan tawa, tapi dia nggak mau menertawakan aku. Kalau nggak aku pecat dia. Ya, jadi dia sedang bingung. Jadi kasihan Ijal admin aku ya. Mau ketawa takut dipecat, nggak ketawa tapi lucu. Ijal kalau ketawa-ketawa aja. Ijal mau ketawa. Ang 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 ang. Kasian banget netizen aku. Halo Pak An Asiato. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa Pak yang ingin disampaikan? Kepencet Uni. Jangan pakai filter Kemencet Uni. lagi. Ang kepencet. Yang di YouTube sabar ya. Yang di YouTube sabar, ini materi yang luar biasa. Yang di YouTube nanti akan lihat debat aku di relay nanti di sini ya. Ang. Ya lanjut. Kita akan bahas nabi palsu menurut Bible ya guys.
Ya, mungkin teman-teman Kristen terganggu dengan kecantikan aku yang luar biasa. Baiklah, aku pakai filter yang membuat kalian akan bahagia melihat aku. Lanjut, materi tentang nabi palsu. Lalu dalam Galatia pasal ke-1 nomor 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan. Hah? Sejak dalam kandungan dia dipilih. Kalau memang Yesus memilih Paulus sejak dalam kandungan, kenapa Paulus menjadi penjahat? Hah? Aku bingung. Serius, ini adalah sesuatu yang membogengkan. Teman-teman lihat ya, ini datanya aku liatin nih, teman-teman. Nih, kameranya aku puterin nih. Lihat Galatia pasal 1 nomor 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Di dalam Galatia pasal 2 nomor 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kenapa sih? Ini kenapa sih? Aku bingung deh. Aku bingung dengan umat Kristen ini. Mereka percaya kalau Paulus itu adalah nabi yang dipilih sejak dalam kandungan. Kalau memang Yesus memilih Paulus sejak dalam kandungan, kenapa nggak ditemuin waktu Paulus sama Yesus ketemu sejaman hidupnya berdua? Kenapa nggak ada di dalam 12 murid Yesus itu Paulus? Katanya dia dipilih dalam kandungan. Kenapa sih yang benar yang mana sih? Aku bingung deh. Teman Kristen bisa masih jelasin? Nih ada sih. Delay aja ya dek. Delay dek. Dengar sini. Halo batu hitam. Batu hitam Jakar. Halo. Ya halo batu hitam. Batu Jakar hitam. Halo, Jin dari Halo. mana nih? Kok jin? Aku manusia kok kamu bilang jin? Kamu nggak lihat aku Kamu secantik aja ini? kayak gitu. Apa? Nah, gitu. Temu Tuh. lagi kau dengan aku. Gimana? Batu hitam, Jakar warna hitam. Batu Jakar warna hitam, ada apa kamu kesini? Dengar apa ya? Tauziah Ustaz. Oh iya, kamu tahu nggak kalau Paulus itu mengaku kalau dia dipilih sejak dalam kandungan sama Yesus? Jadi namanya Dalam ini Galatia apa? pasal 1 nomor 15. Oke. Terus? Kenapa kalau memang Yesus memilih Paulus dalam kandungan, kenapa dia nggak ditemuin sama Yesus ketika Yesus hidup? Setiap orang itu kan sudah ditentukan. Setiap orang sudah ditentukan jalan hidupnya, kodratnya sebelum dia dilahirkan. Sebelum Orang dia dilahirkan. sebenarnya Paulus itu dipilih menjadi rasul atau dipilih menjadi orang Farisi sesat? Menjadi rasul untuk Oke, kalau mengabarkan gitu ke kenapa dia orang-orang jadi Farisi seperti sesat? kau. Ya, kalau memang dia dipilih menjadi rasul, kenapa Ya, ketika bukan- Yesus hidup dia menjadi Farisi sesat? Bukan Farisi sesat. Dia tidak sesat dalam Farisinya. Dia Farisi ini aku tunjukin data. Oke, kamu Iya. bilang dia bukan Farisi ya. Nih. Nih, Oten dia Iya, nggak pernah baca Bible. maksudnya Kamu nggak pernah baca jangan Bible bilang ya? Oten, jangan remeh. Lah, kamu kan yang Oten. baik Kamu dong. Oten kan? Pokoknya kamu agama Allah. Oten artinya apa? Oten itu artinya orang Orang kamu. Kristen. Kamu orang Kristen bukan? Uceng. Uceng. Sejak kapan kau Muslim? Muslim itu adalah orang yang menyembah kepada Tuhan yang tidak berkelamin. Tuhanmu Bukan berkelamin. menyembah batu. Sejak Faktanya kapan? gimana? Mana? Faktanya Coba menyembah batu tunjukin dong. datanya. Siapa? Coba saya tanya. Tunjukin satu ulama yang mengatakan bahwa Allah batu. Sementara dalam kitabmu Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Kau menyebut Tuhanmu adalah Allah. Tetapi Nggak pernah faktanya saya menyebut kau nama menyembah Tuhan saya batu setiap Allah. hari. Mana pernah saya bilang Tuhan saya Allah? Allah, Tuhan Allah. saya adalah Kau Allah. mengatakan Tuhanmu itu Allah. Allah betul, bukan katamu Allah. Allah adalah Tuhanmu. Mana ada Allah? Karena Allah itu. Mana ada Karena Allah? Allah itu berasal dari Apa ini? Al-Ilah. Ijal, ini yaitu langsung mute di Dewi sini ya, Batu. langsung tembak aja deh, di situ deh. Dewi batu hitam. Apalah kata kau ini? Tunjukkan di Al-Quran dan dalam hadis bahwa kami umat Islam itu menyembah batu. Coba tunjukin. Tidak perlu Al-Quran. Itu setiap hari engkau menghadap ke sana. Setiap Lah tahun berarti kalau engkau kau pergi umroh. menghadap ke proyek,
Berarti kalau kau menghadap proyektor, kau menyembah proyektor. Setiap tahun engkau pergi ke umrah buang duit, nekat-nekatin. Kalau seandainya ada orang Kristen datang ke Golgota, berarti menyembah bukit Golgota. Nangis di batu, minta Kenapa sih Oten diberkahi, gini? minta Kenapa sih rezeki, kualitasnya gini mulu ya? minta Kenapa sih dihapus kalian? dosanya, Masya Allah. Nah itu tai sapi menghapus dosamu? Sama dengan Tuhanmu. Hei, Tai onta kali. tai sapi dalam kitabmu, tai sapi menghapus dosa. Nggak tahu. Cakap tuh yang Nih. mana? Cakap Nih, tai mana? sapi nih, tai sapi. Bentar. Tai sapi menghapus dosa. Oten, Kau di Oten, mana Tuhanmu posisinya? itu makan roti. Makan roti kalau mules berak Tuhanmu. Dah, Tuhanmu itu jangan berak. sabar, sabar. Jangan ya. Nih. Kamu baca dalam kitab Keluaran pasal 29 nomor 14. Ya, ini ayatnya aku tunjukin sama kamu. Ya, tuh. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh. Itu Tai sapi. korban, itu hewan Iya. korban. Jadi nggak Tuhanmu perlu korban. diambil Tuhanmu semua korban nggak? aja. Tuhanmu korban penghapus Sampai dosa nggak? Iya, Tuhan kamu hancur korban penghapus dosa sampai- nggak? Tuhan kamu itu korban penghapus dosa nggak? Apa bedanya sama tai sapi? Tuh. semuanya. Apa sih nih? Ini ngomong orang nggak jelas deh. Hancur. Kalau ngomong yang jelas lah. Lu kalau ngomong yang jelas dong, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurban. Mana ada hewan tai sapi, mana hewan? Nih orang kayaknya udah lemes deh diskusi sama aku. Udahlah, nyerah aja. Udahlah, ngaku aja. Iya, Uniripa, Tuhanku setara dengan tai sapi. Kok diam dia, guys? Kenapa dia terdiam? Apakah dia sudah terpukul mentalnya? Apakah otaknya Gimana? langsung? Iya, udah. Ini pertanyaan aku. Tai sapi itu menghapus dosa di kitabmu setara nggak dengan Yesus? Kediam. Yang mana itu lembu itu tadi itu? Iya. Bahasa Indonesia Ya udah lah. daging Itu tai lembu, tai sok-sokan lembu. segala macam. Ya tai lembu. Keluaran pasal 29 nomor 14. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya, kotorannya harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh tai sapi bisa menghapus dosa. Tai sapi juga, guys. Tai lembu, tai sapi suka-suka lah. Tai Yesus menghapus dosa nggak tai Yesus? Kok diam dia, guys? Kayaknya dia pingsan deh, guys. Guys, loh dia kepental, guys. Wah, dia terpental, guys. Ternyata dia tidak cukup sanggup dan mampu menghadapi Uniriva. Wah, kabur dia, guys. Makanya kamu jangan sok-sokan naik diskusi di sini kalau nggak ada data. Elon Musk. Halo Elon Musk. Assalamualaikum. Alaikum, muslim atau non muslim? Saya ateis. Oke. Silakan, ada yang mau Boleh saya ditanyakan? bertanya? Silakan Elon. Halo? Dengar Ya nggak, Bon? silakan bertanya Elon, mau tanya apa? Tuhan di mana sekarang, Bun? Tuhan, kalau Tuhannya umat Islam itu istiwa alal arash. Ya? Istiwa alal arash. Halo? Halo. Kok nggak bisa nunjukin diri ke dunia?
Matamu yang tidak mampu melihat Allah, bukan Allah yang tidak mampu memperlihatkan dirinya. Matamu. Jangankan Tuhanku, sedangkan akalmu saja kau tak bisa lihat. Jangankan Tuhanku, sedangkan Bima Sakti galaksinya yang begitu besar saja kau tidak bisa lihat, apalagi kau mau melihat Tuhanku yang maha besar. Matamu yang tidak mampu melihat Allah. Analogi yang salah. Oke, sekarang aku tanya, kau punya akal nggak? Punya akal nggak? Ya tuh. Punya. Ya udah, mana akalmu? Ya mana akalmu? Kayak mana bentuk akalmu? Akal itu hasil dari kerja otak. Iya, mana akalmu itu bentuknya kayak mana? Hasil. Iya, hasil Kau dari tahu otak. dalam Kan neuroscience, kita kalau melihat dalam akal, neuroscience ya yang lihat diselidiki otak. itu, ketika menentukan seseorang itu berakal atau tidak, yang diselidiki apanya? Akalnya atau otaknya? Akalnya lah. Mana akal? Coba. Botol. Akal kan bagian dari otak. Hasil kerja otak. Malu diri sendiri bang, mendingan turun. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Masa akal yang diuji? Coba, kayak mana bentuk akal? Coba. Gimana bentuk akal? Ang. Ini hostnya kayak umat Paulus nih, kayaknya umat si Yesus kayaknya. Kenapa kau ini? Kayaknya kau udah mulai terluka hatimu ya, terluka batinmu ya. Sok-sok jadi ateis kau, akal aja kau gak bisa tunjukin bentuknya. Sok-sok pula kau nanyain Tuhan. Coba aku tanya bentuk kau, bentuk kentut kau bentuknya kayak mana? Halo. Sok-sok pintar, sok-sok ngerasa jadi ateis, sok-sok mempertanyakan, sok berlogik, giliran ditanya mana akalmu, apa yang diuji? Akal. Apa akal? Kayak mana mau menguji daya? Kayak mana? Kau punya empati nggak? Kau punya nggak empati? Ya udah, imani saja lah agamamu lah. Imannya aja lah. Dari mana kau tahu kalau Ditanya bapak malah kau itu nanya adalah balik. bapak yang menyetubuhi ibumu? Dari mana kau tahu? Bang, coba bang ke dapur, ambil sarden, ketuk di kepala abang, baru kita ngomong lagi. Ang. Sok-sok ateis, giliran nanya-nanya Tuhan, akal lu aja lu nggak bisa lihat, Bima Sakti aja, kentut lu aja lu nggak tahu bentuknya kayak apa. Emang kentut lu punya warna? Baunya aja yang ada, bentuknya lu nggak tahu. Dasar. Hei. Kalau Apalagi? saya yang Apa sih? kan alam semesta ini, saya juga bisa kalau cuma mengklaim begitu. Ya udah, coba kau punya akal atau enggak? Ya punya lah. Buktinya saya bisa Mana menciptakan akalmu? alam semesta ini. Saya yang Ya ciptakan mana itu. akal? Ya mana akalmu? Aku nggak perlu Iya, lah. karena saya punya akal, saya menciptakan alam semesta ini. Ya. Coba tunjukkan akalmu, bentuknya kayak mana? Bentuk akalnya nggak ada lah, Kak. Bentuk akal itu nggak ada. Emang ada bentuk akal? Gue diam dulu lah, si anak Sol ini Nggak ada. masuk nimbrung. Akal Udah, itu berarti segala hasil sesuatu kerja yang ada otak. kau lihat. Ya, kau punya akal atau enggak? Ya punya lah. Nah, Akal berarti itu kau sepakat. hasil kerja otak. Apakah segala sesuatu yang ada itu harus berbentuk? Ateis goblok Angin ini kan terima lagi nggak dia. Udah turun berbentuk. kau. Aku mau sama si anak soleh aja lah. Kupikir kau ateis ada ilmunya, toto ateis goblok. Udah lanjut. Ya anak soleh, perkenalkan diri kamu, muslim atau non muslim? Non muslim, Kak. Oke, apa agamanya, Dek? Protestan. Protestan ya, agama abad ke-17 ya. Baru muncul di abad ke-17. Agama baru. Halo, Dek. Oh, Protestan itu muncul di abad 17 ya? Iyalah. Abad ke-16. Mana sih anak soleh? Kok mencret? Mana dia? ang. Setelah itu yang lain-lain itu pada muncul belakangan ya, atau gimana? Iya, intinya Protestan itu agama baru.
Terus yang lain-lain itu dia tuh yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nampak kau kemana kau? Sibuk kan? Mana ada aku nampak terus. Oh, enggak ada aku lihat baru ini. Iya aku di Bennett. Aku di Bennett. Hah? Akunnya habis Ustaz. Keluar lo. Aku di band. Oke, hello. Sebentar aku di band guys. Oke, akun barulah. Ih, di band lagi. Ya apa ya? Ntar agama abad 16 Martin Luther 517 tuh. Gara-gara Apa ya, kebongkar bentar itu guys. Akun aku ke Bennett, bentar aku pakai akun lain lagi, bentar. Jihong mah TikTok mah Jihong. Tetap biar nggak rungkat. Bawah tap-tap layar. Layar dah guys. Bantuin apa tap layarnya? Kalian nggak mau tap layar sih, giliran temen orang lain kalian tap layar. Ini udah 500 lebih ini. Aku nih mau menyampaikan amanah. Ya. Mau menyampaikan amanah nih. Taruh, tapi aku buka cam. Taruh ya. Kalau ini perlu nih amanah dari Amerika bentar nih Pak ya. Enggak apa-apa kok, amanah nih enggak kena untuk kok. Taruh. Jadi kita harus sampaikan amanah ini. Harus kita sampaikan. Makanya aku harus buka cam dulu biar amanahnya tersampaikan. Udah ya? Oke. Bono? Masuk Kristen karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen. Sekali lagi, kita lo, ini amanah agung dari Amerika. Sekali lagi. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen. Oke. Lanjut. Itu amanah agung dari pendeta itu lah. Oke. Oke. Akun aku ke band, akun aku udah banyak banget loh ke band. Kayaknya harus bikin akun lagi banyak-banyak nih. Jadi intinya teman-teman, saya itu menunjukkan data-data tadi itu nih, saya tunjukin datanya lagi ya. Bentar guys. Kepalsuan Paulus sebagai seorang nabi. Ya, mana datanya tadi tuh? Ya, lihat datanya. Besarin dulu. Nih. Bentar ya guys. Biar kita tuh sama-sama lihat datanya. Kalau kita tuh bukan asumsi. Iya, aku tadi kan tunjuk data juga tuh, amanat agung yang baru itu. Amanat agung kan tunjuk data itu, enggak boleh enggak tunjuk data. Fitnah kita. Nih, ini datanya ya. Nah, jadi kita ulangi ya. Jadi di sini nubuatan penyesatan Paulus itu terjadi, guys. Satu lagi nih. Mana nih yang ini nih nyata nih. Nah, ntar ya. Nah ini ya, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Amsal pasal 19 nomor 5, saksi dusta tidak akan luput dari kriteria nabi itu tidak boleh berdusta. Tapi Paulus itu adalah orang yang membela kedustaannya, menganggap dustanya itu adalah dusta yang benar. Nah, di mana dalilnya? Dalam kitab Roma, teman-teman. Nah, coba lihat di sini. Amsal pasal 19 nomor 16. Siapa berpegang pada perintah, nih ya. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Tuh. Siapa yang menghina firman? Siapa yang mengatakan Taurat terkutuk kalau bukan Paulus? Siapa yang berpegang teguh pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa yang menghina firman Tuhan akan mati. Amsal 19 nomor 16. Tapi yang terjadi apa? Paulus mengutuk hukum Taurat dan mengutuk Yesus. Nah gitu. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya, tapi ajaran Paulus mengizinkan minum khamar. Ya. Nah, ini dia teman-teman. Dan ciri-ciri nabi palsu adalah nih ciri-cirinya. Dengan sombong,
dengan sombong mengatakan dirinya Kristus, Markus 13 nomor 1, mengadakan tanda-tanda mujizat untuk menyesatkan, Markus 13 nomor 22, Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Paulus mengaku rasul di luar Yahudi, Galatia pasal 2 nomor 7 sampai 9. Yesus mengutus murid kepada Bani Israel, Matius 10 sampai 5. Kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan pada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Tapi tiba-tiba Paulus mengaku dipilih Yesus untuk menginjili orang-orang di luar Yahudi. Nah, jelas ya, jelas banget. Kita bisa menyaksikan dengan jelas kepalsuan. Jadi tema saya itu adalah tentang nabi palsu menurut Bible. Teman-teman, perhatikan. Tema saya nabi palsu menurut Bible. Dan kita bisa membuktikan bahwa betul ternyata nabi palsu itu adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Begitu. Jadi buat umat Kristen yang ingin diskusi sama saya, silakan naik ke atas dengan catatan kalian jangan tantrum, nanti rumahku dibanit gitu. Kita sapa dulu nih, ada Bang Henlord, silakan Bang Henlord Bancai, ada yang disampaikan. Iya, tadi menyangkut dengan siapa Paulus tadi, memang dia sendiri mengakui kok dia bahwa dia itu licik di 2 Korintus 12:16 tuh, karena kelicikanku aku menjerat kalian dengan tipu daya. Jadi di teks ini seperti itu juga licik, ya. Jadi ada juga sama dengan di Matius 10:16 kan, hendaklah kau tu licik seperti ular. Jadi ular itu sama dengan iblis. Jadi kalau kita bicara tentang Paulus, memang terang-terangan dia mengatakan gitu bahwa dia ini licik. Kemudian kalau memberitakan apapun tentang Yesus ini tidak masalah buat dia di Filipi 1:18. Jadi banyak ya bukti-bukti kelicikan dan tipuan-tipuan Paulus itu kepada orang-orang yang bukan Yahudi, karena orang-orang Yahudi tidak mau menerima dia. Tidak laku dia, gitu kan? Karena dia bersisih dengan Barnabas, dia bersisih dengan Petrus, dia berselisih kan gitu. Dibawanya kah ajaran ini kepada penyembah pagan Romawi tadi, Yunani Romawi, laku, maka disama-samakan dia antara Yesus ini, Zeus ini, Yesus dengan Zeus disama-samakan dia. Nah, gitu ya. Ini pakai data semua, kita tidak boleh no tu gitu. Nah, Oten bantah silakan. Kalau mau bantah, lepaskan dulu doktrin. Kalau kalian dengan doktrin ya tidak bisa. Lepaskan dulu doktrin, buka dulu akalkan dikit. Ya kan, buka biar masuk, biar doktrin itu terbuka dikit gitu. Nah, baru kita bicara tentang nubuatan-nubuatan di Biblos itu. Semua ngarahnya kepada Paulus. Mulai dari perjanjian lama sampai penggenapan di perjanjian baru itu. Lanjut, standby lagi aku. Oke. Nah, ada Kak Vera. Assalamualaikum Kak Vera. Waalaikumsalam adekku. Lanjut, Bunda mau standby sini mau belajar. Ya mungkin Bunda ada sedikit juga nambahin tuh, kalau Yesus kan itu tidak pernah membuat agama baru ya, seperti di Matius 5:17-20. Tapi kalau Paulus kan ada di KPR 11:26 di mana dia di Antiokhia bersama jemaatnya mengajarkan membuat agama Kristen. Oke, lanjut standby. Oke, ada Bang Queen. Assalamualaikum Bang Queen. Mau ada yang disampaikan? Mau nyimak? Oke, jadi ada yang mau ditanyain Bang Queen? Enggak, ini yang nanti ada di mesia.org enggak literasinya ini bagus. Ya, insya Allah nanti tentang nabi palsu ada di mesia.org, insya Allah ya. Belum aku rampungkan karena ada beberapa detail lagi yang harus aku tambahkan ayat-ayatnya, baru bisa dijadikan satu materi di mesia.org. Jadi teman-teman yang ingin berdebat atau diskusi dua arah penggenapan nabi palsu, insya Allah ada dalam mesia.org ya. Teman-teman yang di YouTube juga silahkan buka mesia.org untuk mendapatkan materi-materi diskusi yang dua arah, insya Allah. Jadi kalau ingin debat sama pendeta atau sama Oten, materinya apa, tinggal buka di mesia.org. Dapat data Islam, dapat data Kristen, dapat jawaban dan pertanyaannya begitu. Soalnya kayak begitu di Amerika Latin itu dibutuhkan, makanya kalau di ini diterjemahkan ke bahasa itu bagus, kita nyerang jantung ke sana. Oke. Nabi yang benar itu dilihat dari kelakuannya. Betul. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, Paulus berdusta. Nabi Muhammad tidak pernah minta dipuji, Paulus minta dipuji. Nabi Muhammad nggak pernah merampok, Paulus itu merampok. Makanya kami nggak percaya Paulus itu nabi asli, karena kelakuannya bejat. Dari mana? Dari data-data yang kami temukan dalam Bible. Bagaimana mungkin seorang nabi bisa epilepsi, coba? Gitu.
Ya, jadi kami tidak percaya kepada, betul sekali netizen yang di bawah yang oten. Nabi asli itu dilihat dari kelakuannya. Mana ada nabi yang batalin hukum Tuhan gitu. Apa tuh Pak Bancai, silakan. Tadi suara. Ya, ini petinggi pendiri agama baru abad ke-17 itu, Martin Luther, bayangkan ini. Apa tuduhan dia kepada Yesus? Ya kan? Fitnahan dia kepada Yesus. Kita membela fitnahan Martin Luther ini, pendiri agama Protestan abad 16 ini. Ya kan? Yang dari Martin Luther menjadi 60.000 sekte yang ada di Protestan sampai hari ini. Bayangkan itu. Ya kan? Apakah patut gitu tokoh Kristen, pendiri agama Kristen yang diikuti 60.000 sekte di dunia ini mengatakan bahwa Yesus melakukan perbuatan ini, perbuatan zina. Ada lagi seorang pastor juga dengan kejinya dia memfitnah Yesus ini. Canon Montefiore ini seorang pendeta, seorang pastor, ya kan, di Cambridge City, di Cambridge sana. Dia punya gereja Modern Churchman, pendeta Grand St. Mary, Cambridge. Dia mengatakan Yesus seorang apa? Nih, jelas kan? Mikir dong, mikir gitu ya. Seorang apa? Waduh. Seorang pelangi. Ini takut. Data. Kalau mau lebih jelas lagi, takut dia adek punya, bang. Iya. Datanya lebih jelas, kan buka di majalah, pernah diseminarkan, pernah dibuat itu di majalah Time Juli 28. Buka di sini lebih jelas lagi perincian penjelasan oleh Canon Montefiore, seorang pastor di Cambridge City, ya. Oke, lanjut. Aku standby lagi. Takut, ngeri kali ya. Ada-ada aja ya. Dan memang Yesus kan nggak nikah. Paulus juga nggak nikah. Memang ada kecurigaan juga sih. Ada gimana gitu ya. Masa dia nggak suka cewek? Tapi udahlah, itu bukan itu poin kita. Intinya Paulus itu ternyata epilepsi, guys. Ya. Yang kedua, Paulus adalah orang yang membenarkan dustanya, orang yang mengaku dipilih sejak dalam kandungan tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus, membatalkan hukum Taurat, mengajarkan bahwa seorang Farisi munafik yang dikutuk oleh Yesus, dan mengajarkan bahwa Yesus terkutuk dan mati di tiang salib. Itu yang harus kita bahas. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik ke atas ya, dengan catatan kalian jangan kejang, jangan ngamuk-ngamuk. Diskusi aja baik-baik sama aku. Ya. Kita bahas tentang nabi palsu. Halo Kafila. Halo Kafila. Halo, maaf tuh nih, kepencet tuh nih. Kebencet. Assalamualaikum. Nggak apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa kebencet. Nggak apa-apa kepencet bang, asal jangan jadi Kristen. Agung, kamu kenapa sih Gung? Kami, halo. Iya, halo. Ya silakan, muslim atau non muslim? Ya pasti muslim toh. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Tidak, saya cuma mendengar saja. Oke, dengar di bawah aja ya bang. Boleh. Oke. Ya, buat teman-teman Kristen, bukti kepalsuan dari pertama, orang Kristen tidak mau mengakui bahwa Paulus itu adalah seorang nabi, karena mereka mengatakan bahwa enggak, Paulus itu cuma rasul, sementara mereka nggak tahu beda rasul dengan nabi. Rasul itu sudah pasti nabi, PA, tapi mereka nggak tahu itu, karena mereka tuh comot-comot bahasa di Islam terus dimasukin ke dalam kitab mereka. Sementara Rasul itu definisinya adalah nabi yang diutus membawa risalah, makanya Rasul. Yang namanya Rasul udah pasti nabi, oncom. Mereka nggak tahu itu, ya karena mereka nggak tahu terminologi Rasul dan Nabi begitu. Nah terus mereka tidak mau mengakui juga kalau Paulus itu adalah Paulus mengaku dipilih Yesus dari kandungan.
Tapi coba kalian bayangkan, pernah nggak Paulus ketemu sama Yesus ketika Yesus hidup di dunia? Justru Paulus mengaku bertemu Yesus setelah Yesus naik ke langit, setelah mengatakan, apabila ada yang mengatakan bertemu Mesias di sana, bertemu Mesias di situ, jangan kau percaya Mamat, jadi bangke lah. Paulus, emang kamu pikir jadi hantu? Jadi Tuhan? Paulus jadi bangke lah. Nabi Muhammad ya manusia lah. Lah Tuhan lu aja pernah jadi bangke 3 hari 3 malam. Aneh. Astagfirullahaladzim. Model kalem. Jadi lucu kalian itu. Tenangkan roh kudusnya. Tenang. Nah, itu filternya cantik. Bagus. Linda, itu aja filternya cantik suka Bunda. Iya, diskusi aja bagus-bagus, nggak usah aneh-aneh, nggak usah ngamuk-ngamuk lah. Nah, satu lagi, kalau kalian perhatikan, ada sesuatu yang sampai saat ini menjadi pertanyaan aku tuh yang agak aneh adalah, coba kalian bayangkan ya, kenapa Yesus tidak pernah jalan-jalan keluar mengajarkan ajaran Kristen, tapi kenapa Paulus yang mengaku-ngaku bahwa dia dipilih untuk mengajarkan Kristen kepada ajaran orang berkulub? Tuh. Kenapa Yesus mengatakan dia datang untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, tapi Paulus justru mengatakan bahwa apa? Bahwa ternyata dia diutus untuk orang-orang berkulub. Sementara dalam kitab Yesaya, orang-orang tidak berkulub itu akan dimatikan Tuhan. Giliran Paulus, perjanjian kekal bersunat itu dibatalkan. Paulus membuat ML bodong. Iya, begitu. Ya, terus satu lagi yang agak aneh adalah kenapa Paulus ya tidak ada di dalam surga. Ke-12 murid Yesus akan menjadi hakim. Paulus di mana, guys? Coba dijawab. Kata Yesus, ke-12 murid akan duduk menjadi hakim mengadili Bani Israel. Pertanyaannya, Paulus ada di mana? Coba tunjukin. Pasti kalian nggak bisa tunjukin karena kalian nggak tahu. Gitu. Ayo kita diskusi bersama Ibu Peri, Ibu penyihir ya, Ibu penyihir baik akan mengajak kalian untuk tidak terlantar dalam lembah kemaksiatan ya. Nah, Paulus itu mengajarkan ajaran pagan. Buktinya mana? Ketika Yesus berkata, seperti yang sampai dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu bahwa kita adalah keturunan Allah juga. Lah, sejak kapan manusia keturunan Allah? Ngaku-ngaku kalian bapak kalian adalah Allah. Enggak malu kalian? Ngaku-ngaku anak lu yang sesat Ripa, naik ke sinilah. Kilas naik ke sini. Naik cuma typing. Giliran disuruh ngobrol sama aku nggak berani. Kamu takut dengan kehijauan aku ini? Hijau-hijau gini aku bawa data diskusi sama. Awas mana topinya itu terbang. Kilas Topinya awas tuh. terbang deh. Tengok topi aku tuh gerak-gerak sendiri tuh. Biarkan dia cuap-cuap sendiri ya. Nggak apa-apa aku cuap-cuap sendiri mah nggak masalah. Karena kamu takut kan Teresia, ibunda ini aku panggil nenek aja ya. Nenek Teresia Florentin. Aku tahu nenek nggak berani menghadapi aku. Nggak apa-apa nek. Aku mah sendiri juga nggak masalah nek. Yani aku naikin mereka deng. Mereka pasti nggak berani naik nih. Yani Wati Supratman pasti nggak berani naik. Nggak berani lah, takut sama aku. Kenapa sih kalian takut sama aku? Apa aku terlalu pintar bagi kalian? Padahal peri cantik loh ini, nenek sihir cantik loh. Apakah aku terlalu pintar menurut kalian sehingga kalian takut sama aku? Ya udah, ajak Pak Bambang Nursena sini sama aku diskusi. Ini kenapa umat Kristen menyamai Tuhannya sama dengan orang Yahudi? Karena mereka mengambil kitab Yahudi. Gini. Jadi agama Kristen itu muncul dari Paulus yang adalah seorang Farisi, sekte sesat dari kalangan Yudaism. Maka untuk membenarkan ajarannya, dia tidak akan membantah ajaran sebelumnya. Karena pada waktu terjadi zaman-zaman Helenisasi itu, orang Yahudi itu kan dijajah sama orang Helenisasi. Maka yang dilakukan Paulus, apa cara yang tepat untuk mengambil banyak jemaat? Yaitu sinkretisme. Apa sinkretisme? Mencampurkan ajaran yang sudah dia anut dengan ajaran pagan yang adalah ajaran mayoritas pada waktu itu. Maka terjadilah sinkretisme, lahirlah Kristen, ajaran campuran ajaran pagan dengan ajaran Yahudi Farisi, sekte sesat. Begitu. Jadi mereka mengklaim Tuhannya adalah Tuhan Musa karena kitab mereka adalah kitabnya Musa. Begitu. Jadi Kristen itu adalah hasil kawin antara ajaran sekte sesat Farisi, yaitu rasulnya Farisi, dengan ajaran pagan. Begitu. Ya, jadi gini. Jadi Paulus itu dia tuh menyuruh orang Kristen itu memang bodoh. Orang bodoh yang berkeyakinan gitulah.
Paulus kan kayak gitu di 2 Korintus 11 itu kan. 2 Korintus 11, 16, 17 lah. Kalau beda-beda. Kalau di ayat kalau nggak salah 16, kalau 16. Kalau di lainnya 17. Kak Mei, anaknya di mute dulu ya Kak. Kak, anaknya di mute dulu Kak. Kak, anaknya di mute dulu Kak. Ya, silakan Kak Mei. Mana Kak Mei tadi? Dongeng si nenek sihir. Wah, belum tahu. Batu kemenangan dulu ya. Kamu mau tahu dongeng? Oke, aku kasih kamu data dongeng ya. Kamu yang minta loh ya. Aku nggak pernah. Nih, kita lihat ajaran dongeng. Surga 27, iya dong. Daripada pesundal dulu masuk surga, mau kau masuk surga duluan. Matius 21:31. Nah, kalau kamu masuk surga duluan, yang pakai nama aku siapa ini? Kalau mak kau bini kau mau masuk surga duluan, suruh jadi pesundal. Matius 21:31. Dapat tiket VVIP untuk masuk surga duluan. Gitu loh. Ada perkawinan domba di sorga. Akhir Henlord, jangan lupa. Ada perang naga juga. Perkawinan anak domba. Jangan-jangan ada Songgokung pula. Pengantinnya kalian. Ya, Hiu 19 kawin anak domba. Yesus dibilang binatang. Ini aku yang nggak habis pikir nih. Takut. Nih dongeng ya. Mana dia? Masih ada nggak di sini? Ya, buat kamu ya yang mengatakan bahwa ajaran kami ajaran dongeng nih, kamu belajar nih. Dalam Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7 sampai 21. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke Gunung Gerizim. Nah, kamu buka di sini tentang tafsirnya ya, kamu buka konteks, lalu kamu buka di sini. Aduh, mana tadi Hakim-Hakim 9 ayat 7. Kasiannya kalian tuh nggak pernah belajar kitab suci kalian. Kerjaan kalian cuma menghujat, tapi tak mau menerima kenyataan bahwa di kitab kalian itu justru kalian itu adalah penganut agama dongeng nih. Coba kamu baca ini. Ini kan sabda.org nih. Nih. Apakah bantal? Kena. Oh iya. Kena kakak ya. Ntar guys, aku ambil mukena. Mukena. Nih lanjut nih ya. Sajak nih, kelihatan nggak guys? Kelihatan ya? Kelihatan Pak Bancai? Kelihatan. Mana otenya tadi? Masih ada nggak? Sajak yang dibawakan Yotam ini berupa fabel. Apa itu fabel? Fabel ialah dongengan. Tuh, baca tuh. Tuh, nih. Apa ini? Sajak yang dibawakan Yotam ini adalah fabel. Ialah apa? Dongengan. Tuh. Kalau yang percaya itu dongoan. Jadi kalau yang percaya itu dongoan. Oten dongoan yang percaya gitu loh. Dongengan. Iya. Kalau kami pakai data. Masa Injil dijawab Injil, nggak nyambung lah. Katanya kami dikatakan mengajarkan dongeng. Buktinya kitab kalian yang dongeng kok, itu dalam Hakim pasal 97. Dahlah, aku pamit loh nih. Padaku udah masuk asar nih. Nanti aku masuk lagi. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga ada ya. Ini udah 1 jam lebih kita live di YouTube. Ntar aku cek di YouTube dulu. Udah lama banget. Jadi agak ribet sekarang aku live di YouTube-nya. Soalnya harus 2 device. Kenapa? Karena biar nggak dianggap cloning. Buat teman-teman yang di YouTube, ya mungkin metode live aku tuh kayak gini. Nanti aku prolog dulu di StreamYard. Nanti baru ditembak begini. Baca Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Males ah. Ya, lanjut teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya. Yang tidak mau bertanya silakan menyimak saja. Adek, semalam Bunda di Komal Inspirasi kan udah rungkat tuh kan ada tamu tuh. Pasiennya Adek lepas tuh, pasien Adek. Siapa? Ibu bertambah. Ibu apa tambah? Si tambah itu. Iya. Bang Jos. Halo Bang Jos. Halo Bang Jos. Bang Jos. Bang Jos. Halo.
Oke lah ya. Udah ya, untuk sementara kita tutup dulu karena aku juga mau istirahat. Aku Iya, juga iya, banyak lanjut ya, pekerjaan. lanjut. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata yang salah. Ini untuk saat ini, inilah nabi palsu. Buat teman-teman yang di YouTube, insya Allah metode aku live di Riva MOW ya seperti ini. Jadi ketika kalian lihat aku di YouTube ya pada saat itu aku bener-bener live di TikTok. Kalau kalian ingin ke TikTok silakan, ingin di YouTube juga boleh. Tapi ingat ya, kalau di YouTube teman-teman bisa melihat literasi yang aku tampilkan. Kalau di TikTok itu sulit karena nggak bisa share screen. Kalau di YouTube tuh bisa share screen, jadi kalian bisa screenshot data-data yang aku tunjukin. Dan aku tetap membahas tentang Nabi